Halo semuanya, Em, saya Kri, dosen dari hidrografi. Kita ketemu lagi di modul Nautical Science, jadi 4110. Di sini kita akan membahas nautical chart. Seharusnya kita sudah mengetahui basic informasi informasi dasar mengenai nautical chart ya di modul hidrografi sebelumnya. Karena nautical chart ini sangat penting sekali. Pada intinya adalah kita sebagai hidrografi akan membuat nautika atau peta laut gitu ya, atau disebut juga nautical chart untuk keperluan pelayaran. Langsung saja, baik. Jadi akan membahas. Jadi yang paling penting untuk diketahui di nautical chart itu adalah pertama kan pasti datum gitu ya, datum apa saja yang digunakan, kemudian proyeksi apa saja ini juga kan sudah di PP. Kalau datum ini ada di hidrografi seperti datum vertikal gitu ya, cat datum, lain, kemudian skala yang digunakan, kemudian tipe-tipe peta marga ya, yaitu peta tektonik kalau sekarang ini. Kalau ada peta laut yang kertas yang masih terus dipublikasikan oleh Pusidrosal. Kalau di Indonesia yang bertugas untuk mempublikasikan peta laut adalah Pusidrosal gitu ya. Jadi kalau di Jerman itu ada, dia itu di bawah naungan sipil tapi dia pemerintah juga, namanya BSA. Dia bukan di bawah angkatan laut seperti kita di bawah TNI AL. Jadi posisi satu di bawah TNI AL, tapi kebanyakan sih di seluruh dunia yang bertugas untuk mempublikasikan peta laut itu adalah di bawah naungan dari Navy ya, atau TNI, TNI Angkatan Laut. Kemudian simbol-simbol di peta laut ini penting untuk pelayaran, dan juga ketidakpastiannya. eh, Simbol-simbolnya juga dapat berupa bahaya untuk navigasi, kemudian bagaimana cara plotnya, dan yang ingin dicapai dari kita mengenal peta laut ini adalah kita jadinya bisa buat rute nanti ya, modul selanjutnya kita atas peta laut, terus bagaimana kita bisa upload di atas peta laut. Nanti kita akan latihan lanjut, kemudian konten-konten di peta laut dan datumnya apa saja, proyeksinya apa saja, semua itu tertera di peta laut ya. Akan berbeda dengan peta eh, topografi biasanya yang dimana semua informasi itu sudah tercapai. Kalau di peta laut ini nanti kita akan lihat kalau oh ternyata peta laut ini hanya peta saja gitu ya, kemudian kita pakai agenda dan si skala dan lain-lain proyeksi gitu ya, terdapat di peta laut nomor 1. Jadi ada nomor-nomornya gitu ya, peta laut, dan semua itu saling terhubung. Oke, yang pertama chart. Jadi tadi kita sudah bahas gitu ya, apa saja. Nih contohnya, jadi di dunia sebenarnya gitu ya, bisa saja seperti ini gitu ya, dari pesisir kemudian ke laut lepas gitu ya. Jadi dari pesisir kita bisa menggambarkan, oh ini pesisirnya seperti apa. Tapi ke laut ini kita tidak akan menggambarkan pesisir dengan begitu detail gitu ya. Tidak seperti di peta RBI gitu ya, rupa bumi Indonesia yang mana kontur dan semacam itu digambarkan dengan detail. Tapi kalau di laut kita cukup mengetahui, oh di mana sih letak dari pesisir tersebut dan di mana garis kontur dari nol. Ya. Kalau garis kontur nol itu adalah garis eh, kontur pertama gitu ya, yang menggambarkan atau memisahkan antara darat dan laut, dan di mana pertama kali kita menelik garis kontur tersebut. Jadi didapatnya dari mana? Eh, Dapatnya biasanya dari penghubungan titik-titik besar. Titik-titik besar didapatkan dari eh, menghitung, pada intinya menghitung kasut, kemudian kita bisa dapat garis kontur nol itu di mana, yaitu dari analisis kasut. Kemudian dari garis kontur nol kita tarik di garis yang memisahkan antara si pesisir dan laut. Jadi ini di garis konturnya gitu ya, di background laut. Kemudian kita bisa digambarkan misalnya ada bangunan,
ini garis pantainya. Kemudian kalau ada buoy juga digambarkan buoy di mana. Kemudian kalau misalnya ada tempat untuk beko jangkar itu bisa disampaikan juga, digambarkan juga di mana tempat bisa beko jangkar gitu ya, atau tempat aman untuk dilalui. Kalau misalnya di sini mungkin berbahaya untuk kapal besar karena kalau gitu ya hanya 2 meter di sini gitu ya. Dan kalau di peta laut penggambaran kedalaman itu seperti ini gitu ya. Jadi tergantung dari unit yang digunakan juga sebenarnya. Kalau di Amerika itu bukan imperial, kalau kita menggunakan unit imperial, jadi sebenarnya untuk kita untuk lebih lebih mudah dipahami. Namun mengacu lagi ke unit yang digunakan tersebut. Jadi misalnya di sini 8 besar gitu ya, terus 4-nya kecil itu artinya adalah 8 meter 40 cm. Kalau di sini 2-nya besar, 8 kecil berarti 2 meter 8. Kalau yang ini 17-nya besar, 4-nya kecil berarti 17 meter. Kurang lebih seperti. Kemudian di kedalaman, misalnya di sini di kedalaman laut lepas gitu ya, misalnya ada sesuatu yang akan diindikasikan juga di peta laut. Eh, Kabel atau anjing pantai atau ada kedalaman yang lain juga seperti misalnya ada kapal tenggelam, itu ya shipwreck digambarkan dengan ini WK gitu ya, wreck itu di kedalaman berapa, wreck di kedalaman sekian sampai sekian, misalnya 2 meter 20 cm. Eh ya, jadi nomor peta biasanya disajikan di peta laut gitu ya, di peta laut sebelah kiri biasanya ada nomor petanya nomor berapa. Jadi nanti kalau kita melihat peta laut itu yang kita bawakan juga peta lautnya, mapnya gitu ya. Jadi ada di bawah sebelah kanan dan di atas sebelah kiri dari peta laut itu. Ini kita untuk menunjukkan kita di peta berapa gitu ya. Jadi nanti di peta laut itu misalnya dia seperti grid-grid begini gitu ya. Jadi oh kita di peta laut sekarang di peta laut nomor 2 ya. Atau di sini peta laut nomor satunya memang terdapat informasi legenda, kemudian skala, sistem proyeksi, dan lain-lain. Kemudian di peta laut nomor 10 itu misalnya ini eh, informasi kedalaman dan lain sebagainya yang penting untuk kita, atau informasi pesisir jika dia memang jika dia berkesinambungan dengan pesisir gitu ya. Kemudian nomor 11 nggak mesti ada pesisir gitu ya, jadi lautnya aja. Dan nomor petanya ini mengacu lagi ke informasi di peta laut nomor 1. Seperti itu. Kemudian judul petanya ya, gitu ya. Jadi eh, misalnya judul peta laut, laut Pulau Pramuka. Tuh. Kemudian unit kedalaman eh, gambarkan tadi, saya contohkan tadi. Kalau di Indonesia kita menggunakan unit imperial, jadi kebanyakan di dunia sebenarnya menggunakan unit imperial. Jadi dalam meter gitu ya, 1 meter 50 cm. Kalau di Amerika dia bukan di misalnya 1 kaki feet berapa, ya saya juga kurang paham sih kalau dia, nah, dia bukan imperial. Dan kita tidak familiar ya. Kemudian ada informasi skala, ya jadi misalnya ya feet ini ya, kalau misalnya dia fathom and feet, eh, dan semacam, dan ada eh, skala untuk mentransformasikan antara feet gitu dan atau fathom ke meter, kemudian skala, kemudian ya kalau skala kita tahu ya bagaimana skala itu menggambarkan jarak sebenarnya ke dalam jarak kita. Kemudian ada yang namanya peta laut skala kecil, ada peta laut skala besar, jadi misalnya 1 banding 1000, 1 banding 100.000, atau dia menggambarkan area yang besar, gitu ya. Dia dinamakan peta skala kecil. Kalau dia skalanya besar, 1 banding 7.500, sama sebenarnya seperti peta RPI gitu ya.
dengan kalau kita ingin menampilkan informasi lebih detail, maka dia scroll. Kemudian kontur dan informasi kedalaman, eh, ya, jadi eh, seperti di gambarnya ini, gitu ya. Jadi selain dari kontur, informasi di peta laut juga digambarkan dengan warna yang berbeda. Kedalaman lebih dalam, dia akan digambarkan dengan warna lebih pudar. Kedalaman lebih dangkal, dia lebih ya biru gitu misalnya, gitu ya. Birunya lebih dominan. Kemudian ketinggian misalnya di pantai gitu ya. Kemudian ketidakpastian dari survei. Jadi misalnya di sini gitu ya dicantumkan kalau oh surveinya ini didapatkan dari survei multi beam dengan orde yang bagus gitu ya. Kalau ordenya spesial gitu ya, spesial atau eksklusif, bahkan eksklusif, berarti kita yakin gitu terhadap laut ini karena informasi kedalaman itu benar. Tapi kalau misalnya ternyata kita cantumkan di sini, oh ini karena terlalu dangkal nih, nanti di sebelah sini, nah, kita nggak bisa si kapalnya itu masuk buat scan pakai multi beam. Jadi ya, cara kita survei adalah dengan fotogrametri, ya, dengan drone atau dengan satelit, satelit batimetri gitu ya, batimetri dari satelit, sehingga ketidakpastiannya dia lebih rendah, ordenya misalnya 1B, atau misalnya di kedalaman yang lebih dalam, karena dia nggak butuh penelitian yang lebih lama, maka dia ordenya 1B, ya. Yang ini tuh oke untuk pelayaran misalnya. Tapi kalau misalnya ingin meletakkan anjungan lepas pantai, platform atau offshore, fabric itu, ini perlu diperhatikan. Mungkin kalau perlu penelitian lebih detail, harus disurvei ulang gitu ya. Karena misalnya si rig-nya itu butuh kepastian informasi, baik itu vertikal ataupun horizontal, lebih detail dibandingkan PTL. Oke, terus edisi. Jadi, eh, Pusidrosal gitu ya, atau badan hidrografi lainnya di dunia, itu harus selalu eh, mempublikasikan peta laut yang terbaru gitu ya, harus selalu memperbarui peta lautnya ya dalam jangka waktu tertentu. Jadi misalnya tiap tahun atau tiap 5 tahun sekali tergantung dari kebutuhan daerah tersebut. Jadi misalnya daerah tersebut banyak terjadi konstruksi di pesisir, misalnya di ada pelabuhan baru gitu ya di Patimban, dan sudah berbeda sekali dari tahun ini dan tahun depan, atau dari 5 tahun lalu sekarang, maka peta lautnya harus diperbarui. Atau misalnya ada REC ya, harus diperbarui agar peta lautnya itu menyajikan bahaya navigasi. Kalau di situ itu ada REC, koreksi-koreksi kecil misalnya ditandai, kedalamannya nggak berubah tapi harus ditandai navigasi atau informasi untuk navigasi seperti buoy dan lain-lain. Kemudian informasi pasut gitu ya, informasi apa yang kita gunakan, apa yang digunakan, ya seperti bahaya navigasi, kemudian eh, kompas gitu ya, sebaik mana, kemudian eh, dan informasi-informasi lain yang menunjang untuk kebutuhan navigasi gitu ya. Kemudian ya data vertikal, data vertikal apa yang digunakan, apakah dia mid, low level, water level, ataukah dia pakai LAT, atau pakai apa gitu ya, harus dicantumkan di situ nanti karena itu berhubungan dengan bagaimana kita dapat memastikan kedalaman di peta laut ke permukaan laut itu gitu ya. Karena kedalaman yang disajikan di peta laut adalah kedalaman yang eh, bereferensi ke pada vertikal datum, datum vertikal yang digunakan di peta laut. Kalau misalnya ke dalam LAT, berarti nolnya itu dari nol LAT gitu ya. Bukan ke nol terhadap min sea level misalnya, atau ke dalam muka laut pada saat sekarang, karena kan maksud dia berubah-ubah gitu ya. Dan Jepang ada sudut tight, ada low tide. Jadi kita harus referensikan itu ke muka dengan prediksi pasut gitu ya. Dengan prediksi pasut nanti kita bisa
Kemudian tipe-tipe data vertikal, misalnya W, itu minimal lowest, water vector, atau kayak sudah sampai yang seperti ini gitu ya. Jadi tergantung misalnya passwordnya pakai HT, berarti dia kan di sini nih ya titik satunya. Dan si chart datum, jadi si chart datumnya dia menunjuk di sini. Jadi kalau dia menampilkan di sini 5 meter 30 senti, berarti dia mengancam ke HT, bukan berarti ke SL gitu ya. Kalau dia mengancam SL, berarti dia ke sini. Kalau kita ingin mengacu ke dalam permukaan, tinggi permukaan laut yang sekarang, berarti kita harus tarik dari HT. Terus, sini, ya, tinggi permukaan laut. Kemudian sistem proyeksi yang digunakan di peta laut, misalnya ini kita sebenarnya sudah tahu, kita tergantung kita sama jarak kan, distance, atau sedang gitu ya, sama jarak, bisa tentu, bisa belum jadi, bisa saja gitu ya, di jarak, di arahnya itu kan berbeda, bentuknya akan berbeda, tapi kalau sama arah, bisa jadi jaraknya itu bisa berbeda gitu ya. Jadi yang penting kita tahu itu tempatnya di seberang mana, terus ya udah oke nanti layar si pelaut dia mengarahkan ke misalnya 45 derajat terhadap arah, walaupun jaraknya nggak tahu gitu ya. Yang penting dia sampai aja. Dan cara dia menentukan posisinya di atas peta laut nanti bisa dengan berdasarkan eh, ya alat bantu navigasi gitu ya. Misalnya dengan mercusuar atau buoy atau apapun itu nanti ditarik dari kita, kita bisa tahu kita sebenarnya ada di mana berdasarkan waktu nol dan waktu selanjutnya. Ya, jadi kalau Mercator kurang lebih ya seperti ini gitu ya. Ya, jadi Mercator itu apa ya, yang banyak digunakan juga di peta laut. Pada intinya karena dia proyeksi konformal dan dia itu sudut dan bentuk lokalnya dijaga gitu. Jadi sudut kalau kita lihat dari Indonesia misalnya ke Jepang, kita tahu tuh arahnya itu benar. Tapi jaraknya bisa saja nanti nggak akurat gitu ya. Dan di sini grid-gridnya tuh beda gitu ya. Kalau yang di belahan bumi bagian selatan dan bumi bagian utara itu grid-gridnya sudah berbeda. Tapi kalau kita di grid sama, bisa saja jaraknya masih sama, tapi dengan catatan biasanya masih ada bilangnya di flattening gitu ya. Dan dimana kalau dia semakin ke kiri atau ke kanan, mungkin dia menuju ke tepian grid, maka jaraknya semakin berkurang. Tapi kalau dia berada di tengah, itu jaraknya lokasi area yang dekat dari pelayaran kecil, yang mungkin masih misalnya layar dari Jawa Tengah ke misalnya dari Jogja ke Semarang, ya. Mungkin masih akurat gitu ya. Misalnya semakin jauh dari Katulistiwa ke Greenland, ini ya nanti ke Iceland, jadi dari Iceland ke Eropa saja, dan kalau motor itu sudah beda. Kalau yang sama jarak biasanya yang kayak azimut atau rectangular gitu ya, tapi ini kita ya, karena biasanya di sistem proyeksi peta laut itu adalah pakai sistem proyeksi. Kemudian kalau tadi Mercator yang silindrik ya, selanjutnya kita biasa banyak menemui juga sistem proyeksi transfer Mercator gitu ya, Mercator. Jadi di silindriknya itu silindernya itu diputar sedangkan cat pada intinya sama, eh, hanya dia diputar 90 derajat dan dia tetap sama, yaitu bukan equidistance, jadi jarak itu berbeda ya antara eh,
meridian dengan sebelahnya misalnya di meridian, hanya grid-gridnya akan seperti itu dan dan juga sama gitu ya di kutub utara dan kutub selatan bentuk gridnya dia akan berbeda sehingga jaraknya itu akan berbeda gitu. Kita nggak bisa ngitung jarak dari ekuator ke kutub utara atau kutub selatan itu jaraknya beda. Tapi arahnya itu sama. Nah, dan arah ini yang paling penting bagi pelaut sebenarnya. Dia pengen menuju dari satu titik ke titik yang lain. Ya, kemudian UTM yang sering juga kita gunakan gitu ya. Jadi UTM dibagi terhadap beberapa zona, misalnya eh, dibagi 6 derajat di dengan sentral dengan meridian sentral meridiannya di tengah tengah ya, jadi di tengah-tengah di meridian di tengah-tengah itu dia memotong London kemudian si UTM ini di tiap zonanya itu dia punya sistem transfer motor gitu ya. Ya, di zona UTM ini dia punya 6 derajat eh, trip longitudinal. Jadi, ya, dia dari 80 derajat selatan ke 84 derajat ke kanan. Kemudian ya UTM juga sama. Dia kotor juga, jadi apa ya, bangunan atau objek-objek seperti itu dan kecil itu mungkin bentuk sama gitu ya dan sama, tapi dan jaraknya juga bisa sama tapi ya itu kecil gitu ya kalau dia jarak besar memang benua yang besar maka bisa saja tidak boleh gitu ya. Kemudian ada faktor skala yang dia di sentral meridiannya itu sekian 0,9 dan yang di diameternya jadi kalau misalnya kita berlayar dari sentral meridiannya gitu ya, kita gambarkan dari bentuk meridian ke luar faktor skalanya juga berbeda yang di sini untuk 0,96 di luar 1,004 sehingga itu perlu diperhatikan kalau enggak kalau misalnya trikmu eh, pergeseran trik platform atas pantai dari titik ke titik lain atau bahkan ke tepian zona bisa saja zona 49S yang ada di bawah ya 48 N 48 S saja berbeda dan itu mengakibatkan itu tadi tidak akurat dari penyidik. Jadi misalnya waktu itu tuh bikin pelabuhan gitu ya. Kalau di UTM itu dia dibagi-bagi lagi kecil-kecil dan bikin pelabuhan tuh di antara ketinggian 48 pos dan 49 pos. Jadi beda banget ini. Dia harus benar-benar diperhatikan kalau kita menganut bahwa dia sudah ceng sana gitu ya. Tapi kita ke si pelabuhannya, tapi kita tetap tetap menganut acuan dari zona 48 S, maka nanti pelabuhannya bisa tidak di tempat yang sama. Ya, kalau UTM ini biasanya dalam meter gitu ya, jadi gampang buat kita tahu jaraknya dari satu titik ke titik lain. Ini biasanya banyak digunakan oleh teman-teman kita untuk keperluan konstruksi, pembangunan dan lain-lain gitu ya. Karena udah tahunya kita sistem proyeksi pakai UTM aja, pakai meter, tapi perlu diperhatikan zonanya gitu kan ya. Kalau misalnya kayak tadi 48S, 49S udah beda zona. Biasanya ini yang teman kita yang lain gitu yang bukan beda itu nggak aware gitu. Nggak ngeh lah tetap tetap perbedaan zona ini karena tandanya gitu ya kalau dia semakin jauh dari zona yang seharusnya akan bahkan ketepian dari zona yang sendiri sudah berbeda gitu ya. Eh, ya ya kalau untuk survei keperluan survei yang akurat ini perlu juga.
saja. Tadi kalau semakin dia ke tepian dari zona, maka faktor skala. Jadi di batas dari zona ini akan bermasalah kalau tidak aware, gitu, kalau tidak tahu, tidak paham betul mengenai itu, tentang perbedaan dari zona 14 F atau 19, harus tahu gitu kalau kita udah pindah ke zona santai berarti kita butuh 14 jangan pakai 48 ini. Jadi ini cuma ya gitu ya. Jadi waktu itu ada beban lebih dia di sini gitu ya. Jadi ya dia pengen ya, mepet-mepet gitu ya dengan zona. Ya walaupun dia karena dibagi dari kecil-kecil dia perubahan itu tidak terlalu teras gitu ya dalam ekuator kan kutub utara dan kutub selatan, tapi ini masih gede gitu ya perbedaan di grid gitu ya. Hmm, Tiap zona itu harus di ya kalau semakin ya di green line ya, di belakang. Kalau di Jerman UTM ini dinamakan atau Kruger ya, tapi pada intinya sama ya. Di seluruh dunia kalau kita bilang UTM kita tinggal bilang aja kita di zona berarti. Kemudian untuk belahan bumi bagian utara ya, ya yang dipakai dulu dia pakai konik ya karena dia pengen menggambarkan kan bagian utara ini gitu ya kalau dia pakai silinder ini akan banyak sekali ini distorsi. Tapi kalau dia pakai konik ini ya distorsinya dianggapnya lebih kecil. Jadi film conic projections ini intinya ditujukan untuk belahan bumi bagian meridian juga ada titik uh, kutubnya juga nanti tumbuh di kutubnya juga kemudian ada titik zona utaranya kemudian titik zona selatan nah, dari gridnya ya ya untuk menarik garis grid-gridnya sampai juga ya, ada yang seperti itu. Kemudian kalau biasa di peta laut itu ada skala numerik skala panjang bar kemudian tipe-tipe nautical chartnya tipe peta lautnya ada berbagai jenis juga misalnya ya. Intinya ini dibagi berdasarkan kebutuhan skala gitu ya. Jadi semakin skalanya kecil kalau untuk pelayaran dia nggak butuh tingkat akurasi yang tinggi. Tapi kalau misalnya untuk skala besar, diving itu untuk manuver kapal sebenarnya gitu. Tidak jadi perlu digambarkan misalnya apa ada buoy aktif itu kemudian ada peta pelabuhan bor yang akan skalanya nggak begitu detail karena kapal itu nggak perlu manuver ke ininya tapi dia butuh bagaimana itu berlayar di atau bagaimana dia menuju pelabuhan kemudian approach dia medium skalanya biasanya 1 banding 50.000 jadi dia menunjukkan bagaimana kapal-kapal itu menuju ke pelabuhan jadi nanti misalnya ada buoy ya, ada buoy yang merah dan hijau gitu ya ditunjukkan arahnya di mana itu menuju kan buoy alat bantu navigasi PNP-nya itu ya yang merah atau hijau kemudian pesisir coastal itu lebih kecil lagi skalanya atau general juga dia atau umum itu ya lebih kecil kalau dia yang pesisir ini untuk bernavigasi di tepian pesisir gitu misalnya jadi untuk navigasi-navigasi di pesisir kalau yang approach dan harbor ini bisa juga untuk inland waters gitu ya jadi misalnya di sungai kalau misalnya waterways ada jalur di sungai ini juga penting untuk menampilkan laut dengan skala ya pada intinya di Indonesia sih menggunakan peta laut yang terstandar gitu ya simbol-simbolnya terstandar jadi peta laut nomor 1 atau internasional 1
itu yang menunjukkan informasi-informasi apa saja yang ada. Kemudian eh, grid-gridnya misalnya menggunakan misalnya UTM pakai grid, kemudian kalau kalkulator pakai latitude sama longitude gitu. Dan uncertainty-nya yang tadi kita sudah bahas, jadi berdasarkan standar hidrografi, baik itu kategori zone of confidence, misalnya makin bagus ke A, makin teliti, kazok, atau pakai orde-orde berdasarkan survei yang dilakukan, misalnya survei orde spesial, eksklusif, ya, atau lebih precise lagi, misalnya kebutuhannya lebih precise lagi, membutuhkan objek-objek lebih precise lagi, mungkin dia di atas dari eksklusif, catat di data laut. Ya, ya ini tadi kalau misalnya ada standar berdasarkan dengan itu ya. Jadi apa? Jadi berdasarkan standar S57, ya itu namanya istilah kan, kategori zone. Jadi, dan sekarang ada yang namanya istilahnya ENC, Electronic Nautical Chart, yang umumnya ada sih chart gitu ya, yang peta laut, paper gitu ya. Tapi sekarang kapal-kapal itu banyak pakai ENC, dan sekarang kita menuju ke S100, kalau ini S57, kita ada S100, jadi semuanya informasi laut, terus informasi data geografi nanti disajikan di F100 bentuk digital dari informasi hidrografi gitu ya. Dan kelebihannya adalah ya ini bisa lebih dinamik gitu ya. Jadi skalanya bisa dinamik, kita bisa zoom in zoom out, dan informasi kedetailannya juga bisa dinamik gitu ya. Kalau kita pengen zoom in gitu lebih detail, nanti kelihatan gitu. Oh, buoy yang di sini ada buoy yang di sana, kemudian kedepannya juga bisa berubah informasinya sama ini. Ah, ya, ini yang tadi saya sampaikan, ya, misalnya ketidakpastian dari bentuk data yang disajikan, data laut. Jadi misalnya Pak, eh, atau B deh, B dan I gitu ya. Jadi dengan 1:20.000, ada di sini ada juga nih ada fotografi atau fotografi disajikan juga I gitu ya. Kalau misalnya dia di pesisir atau di eh, coastal zone gitu ya. Dan di sini A, nah di sini A pakai shift. Nah ini ya, A pakai multi beam. Jadi ketelitiannya kita bisa tahu lebih detail kalau oh itu lebih bagus kalau multi beam misalnya. Tapi tergantung dari skala juga gitu ya. Kemudian ada lead line juga. Kemudian ada yang G, ini yang ketelitiannya lebih detail 1:1000. Nah, ini yang G. Nah, kalau dia menuju ke pelabuhan itu misalnya ya skala lebih detail. Kemudian ada Kedzok, dibagi pakai Kedzok juga. Jadi misalnya satu ya lebih detail gitu ya, porsinya 5 meter, terus ada kedalamannya berdasarkan 1,5 meter ditambah 1% dari kedalaman. Jadi kalau misalnya meter, kalau ditambah 1%, berarti 0,6 meter ya, tidak pasti ada kedalaman. Jadi kalau misalnya dalam kapalnya 70 senti, itu harus hati-hati gitu ya, karena tidak pastian dari kedalamannya kan 10 senti. Dan, dan selanjutnya. Ya, yang perlu diperhatikan adalah, jadi ketidakpastian kadang-kadang ada informasi yang hilang, ketidakpastian dari informasinya, atau informasi yang berkeburukan dengan informasi lain, yang membingungkan dan lain-lain, itu yang harus diperhatikan. Kemudian bahaya navigasi juga biasa ditampilkan seperti Rex, atau bisa terlihat gitu ada kapal karam yang dia menunjang juga,
daratan, seperti pulau koral, pulau karang, bisa terlihat atau bisa saja dia di bawah laut gitu ya, karang yang tiba-tiba karangnya itu tiba-tiba karangnya seperti ini gitu ya. Ini permukaan laut tiba-tiba nih dangkal sekali nih. Ini harus dicatat juga di peta lautnya. Kalau misalnya efek gitu ya di sini, ini yang masih dalam, tapi yang di sebelah sini kan sudah. Dan ini dia di bawah muka laut gitu ya. Atau misalnya pada saat laut rendah, pada saat dia surut dia terlihat, tapi pada saat muka laut tinggi atau pasang dia dalam, sehingga perlu dicatat gitu ya di peta laut dan bisa terlihat. Kemudian bagaimana cara mengplot itu bisa manual, kayak butur dan jangka dan kendali, atau bisa elektronik gitu ya. Ya, oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon dipelajari lagi di rumah. Nanti kita selanjutnya kita latihan atau kita melihat lebih familiar di peta laut saya. Kalau ya, terima kasih. Selamat.